tidak ada kata terlambat untuk menanam. Pohon apa aja kita coba peduli lingkungan kita tingkatkan. Berbahagia kita kalau memang tanaman itu bisa jadi. Dalam membangun lingkungan itu harus produktif. Ya. Tetapi kita juga jangan melawan alam, biarkan alam bicara dengan bahasanya. Nah, yang kedua, masyarakatnya juga harus sadar bahwa kalau ada bencana itu juga nggak cuma nimpa dirinya, tapi juga nimpa orang lain gitu. Justru itu yang paling kami jaga. Kami nggak mau merusak alam, kami tetap menjaga alam. Karena apa? Itu untuk keberlangsungan masyarakat Megamendung ke depan, bukan hanya untuk saat ini saja. Nah, kalau kita lihat di sini ada hutan, ya ini turun gini karena ini memang perlu cahaya, maka dia terbuka. Dan kita lihat yang hutan itu tadi itu ada 2 layer, ya layer pertama untuk pohon hutan, terus layer kedua adalah untuk kacang saca iji gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk pembangunan lingkungan dan produktivitas. Puncak itu menjadi topik menarik karena adanya banjir sebenarnya. Kalau nggak ada banjir kan nggak menarik gitu kan ya. Nah itu terjadi karena adanya perubahan tutupan lahan, perubahan fungsi lahan, perubahan penggunaan lahan atau kita sebut land use change ya itu. Menjadi ada villa, menjadi ada perkebunan, menjadi banyak pemanfaatan lainnya sehingga apa? Daerah tangkapan airnya atau resapan airnya itu menjadi berkurang. Nah, ketika seperti itu apa konsekuensinya? Ketika musim penghujan, air deras sekali jatuh, maka akan terjadi longsor, terjadi banjir dan sebagainya. Namun ketika musim kemarau, itu juga air sungai jadi kering atau debitnya turun, sehingga itu merupakan indikator bahwa ketika fluktuasi debit sungai antara musim penghujan dan musim kemarau itu jauh, maka sebenarnya itu indikator terjadi kerusakan lingkungan di hulunya. Kalau krisis iklim itu kan sekarang ada misalkan peningkatan dari CO2 ya, atau global climate change, itu disebabkan oleh karbon ekivalen, namanya karbon ekivalen itu nggak cuma karbon, nggak cuma CO, tetapi juga nitrogen, ya, polusi nitrogen NOx, polusi sulfur SOx ya, yang disebabkan oleh mobil, pabrik dan sebagainya itu yang menyebabkan polusi naik. Nah, fungsi hutan karena di dalam pernafasan tadi memerlukan CO2, maka dia sebagai menyerap, ya, menyerap dari karbon dioksida, polutan yang penyebab pemanasan global. Ini Afrika. Ini umur 10 tahun. Nih, dia lurus. Kayak ini adalah namanya mahoni. Mahoni, tapi mahoni itu macam-macam. Ini daunnya besar dan pohonnya tinggi sekali. Dia lurus. Ini namanya pohon mahoni. Ini agak rada jarang sekarang pohon ini. Jadi kita ini cita-cita almarhum pengen membuat rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada, kondisi lahan ini yang sangat kritis,
tidak ada pohon satupun dan sangat gersang. Alang-alang lebih tinggi dari ibu. Kita membeli lahan ini dari masyarakat dari 2.000 meter sampai 30 hektar. Kita mudah-mudahan seluruh Indonesia kita menanam endemik di sini. Mudah-mudahan tercapai cita-cita itu. Karena misalkan sono kelingnya dari Jawa, ya kan, semua itu kita usahakan untuk menanam endemiknya. Pohon katanya daun yang besar sama daun kecil itu agak beda. Tapi kan orang di sini kan kalau misalkan dia untuk lingkungannya diameter berapa, tinggi berapa, itu yang pengalaman yang ibu pernah ngelihat anak-anak di sini, anak IPB, pohon apa aja, tingginya berapa. Biasa kalau gitu, kalau memang untuk ngitung karbon dan ekonominya sama lingkungannya gitu. Tapi kalau memang niat kita membuatnya memang ini memperbaiki lingkungan, ibu pikir pohon apa aja kita tanam. Ini bermacam-macam pohon di sini kita tanam. Dominannya di sini adalah pohon endemiknya Jawa Barat. Seperti rasa mala, puspa yang sudah tidak ada lagi. Dan ini pohon di sini hampir seluruh Indonesia, meranti seluruh Indonesia ada di sini. Terus lagi lahan setelah ditanam sama ibu, di sini kan sangat gersang, tidak ada mata air. Di sini sangat gersang lah gitu. Setelah gitu jati, ibu tanam semua tanam. Akhirnya setelah 2 tahun timbullah mata air. Ini adalah mata air pertama. Dulu kita tidak punya mata air. Setelah kita nanam jati, nanam sungkai, nanam semua tanaman keras yang kita tanam, keluar mata air. Inilah mata air pertama. Karena ini kalau tidak ada pohon-pohon seperti ini mata airnya tidak ada. Untuk sampai ke rumah, sampai ngisi kolam, itu nggak mungkin terjadi. Jadi ibu membeli dari masyarakat itu bukan membeli dari calo-calo tanah. Memang di sini tantangannya memang manusia. Orang yang kita tidak suka kita membuat hutan. Tidak bisa suka orang membuat nanam pohon-pohon keras. Karena kalau kita sudah menanam pohon keras, ini tidak akan kita jual. Ya, mereka sudah tahu. Ya sudah kita buktikan ke masyarakat, ke semua orang, bahwa kita menanam keras itu menahan longsor. Dan ya serapan air kita sudah dapat 2 desa untuk mengalirkan air dari sini. Setelah ada mata air, selama 2 tahun kita tanam semua gitu, pohon berjenis-jenis pohon keluar mata air, dan kita mengairin 2 desa. Tapi setelah ibu membuat hutan ini banyak orang datang, Bu, tolong dong ini jual ke kami, kebanyakan untuk properti. Tapi kita sebisa mungkin akan kita pertahankan ini, sebisa mungkin. Kita bukan tidak butuh ekonomi sebenarnya, tidak butuh uang. Tetap memang ini kita itu memang untuk menjadi hutan rakyat, hutan masyarakat. Jadi orang nanti sudah tidak ada lagi kebun raya, sudah misalkan tidak nanam lagi di mana-mana lagi. Inilah hutan buat kalian. Ibu cuma hanya bisa menanam. Dulu pas gini, ini ada bekas mata air. Di sini tidak ada urat air, kayak seperti Cicurug, karena ada aqua itu kan ada urat air. Di sini tidak ada urat air. Begitu kita tanam, keluar mata air selama 2 tahun. Kenapa? Berarti itu, yang mata air itu tergantung dari akar itu, akar pohon. Itu yang terjadi di sini. Dan ini bagian dari pembangunan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Nah, untuk itu di bagian badan air ini ya, di situ kita tanam tanaman yang bermanfaat juga. Contohnya ini jeruk, ada jahe ya, cabai juga ada, terus ini jeruk juga. Ini, nah, terus di sebelah sana ada hutan. Terus di bawah lagi di sana ada bambu, ya, ada bambu. Nah, bambu itu di bagian cekungannya, jangan di bagian atasnya. Dan ini satu miniatur ya, pembangunan lingkungan
yang produktif dan berkelanjutan. Jadi pembangunan lingkungan itu harus juga produktif. Ya, nggak cuma lingkungan untuk lingkungan, tapi di situ ada manusianya yang membutuhkan juga kehidupan. Oke, ini akar wangi, serai wangi, mohon maaf, yang bisa digunakan untuk pengendali erosi. Dan kalau ini rapat seperti ini, itu erosi nol, maka tidak akan terjadi longsor gitu ya. Ini bisa ditanam di daerah pinggiran yang lereng-lereng gitu bisa. Nah, hutan itu kan jangka panjang hasilnya, 7 tahun, 8 tahun, padahal makan nggak bisa direm. Ya, untuk itu maka kita harus pinter-pinter mencari jenis lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jangka pendek tanpa merusak ekosistem. Nah, tetap produktif, tapi ekosistemnya juga terbangun gitu, sehingga ada multi layering, ada yang merambat. Nah, kita bisa memperkenalkan namanya three dimensional agroforestry. Agroforestry atau wanatani 3 dimensi, panjang kali lebar itu 2 dimensi, dan 3 dimensinya yang merambat. Yang kedua, sistem kedua kita bangun agroforestry, yaitu campuran antara kehutanan dengan pertanian. Pilihlah jenis-jenis yang tahan naungan. Ya, yang tahan naungan tadi penting karena apa? Setelah hutannya terbentuk akan membentuk kanopi atau tajuk. Nah, di bawah sinarnya kurang, jadi harus dicari tanaman yang tidak memerlukan sinar banyak. Semuanya ini yang ditanam itu harus menghasilkan, ya, menghasilkan. Supaya apa? Supaya manusia yang ada di atasnya itu mau menjaga, karena ada hasilnya yang berkelanjutan. Ini adalah sebelah sini hutan sungkai. Hutan apa? Sungkai. Sungkai. Ya. Ini 8 tahun. 8 tahun tingginya berapa, Bu? Tanya dong. Oh, 8 tahun ini berapa? Hampir 35 meter. Ini diameternya berapa ya? Ini diameter kita membangun ini bukan untuk para wisata, untuk hotel, kayak orang-orang tidak. Orang datang ke sini untuk belajar bersama kami. Yang orang mau tahu pohon, bikin pupuk organik, misal seperti itu. Datang ke sini orang yang mau belajar. Dan memang kita di sini kan pohon seluruh Indonesia, kita ya ibu bisa menerangkan sendiri. Ini loh yang pohon kenari yang di Bogor sudah tidak ada lagi. Ini yang kami tanam sudah 4 tahun. Misalkan, oh ini loh hutan ini adalah hutan sungkai. Yang bawa bibitnya, asal dari mana ibu bisa terangkan itu. Hampir seluruh Indonesia itu ditanam di sini. Dan kita misalkan suami saya pergi ke Pekanbaru. Dia dapat sungkai di sana, terus dia bawa bibitnya ke sini. Dan di sini dikembangkan sama ibu. Siapa aja misalkan, Bu, kita mau nanam sungkai loh, kita kasih bibit itu. Dan kita di sini punya juga nursery-nya untuk pembibitan. Kenapa dibilang ini hutan organik? Memang ini tidak memakai kimia sama sekali. Ini semua cuma dari sayuran semua dari pohon itu memang adalah pupuk kandang. Jadi kenapa dibikin ini namanya hutan organik itu baru bukan sekarang. Dari tahun 2002-nya sini memang sudah organik gitu loh. Emang kita memang orang juga bingung, Bu, ini kok dibilang hutan organik, dari mana asal? Memang ngetren sekarang tidak. Dari tahun 2002 itu sudah organik. Gitu loh. Memang semua sayuran, pohon itu semua organik. Dari zaman dulunya kita itu organik. Gak ada yang namanya membuat hutan itu pakai kimia. Sekarang kayak misalkan cacing tidak terganggu, ya kan. Sekarang binatang-binatang yang datang dari hutan yang sudah gundul kan semua datang ke sini. Karena di sini memang kita memang organik. Jadi gini, perubahan iklim ibu rasakan aja. Misalkan ternyata pertama ibu datang ke sini itu kan alang-alang tinggi, kita bongkar, kita tembang, kita rapihkan perlahan, itu panas luar biasa gitu loh. Sekarang setelah menjadi seperti ini, sampai sekarang tuh kalau malam ibu 18, 20. Sejuknya iklim ini berganti. Dan tanah dulu itu pH-nya cuma 2. Dan asam sekali, 2 sampai 4. Sekarang sudah normal. Asamnya pH-nya tanah itu juga mau diapakan dibikin sayur apapun itu nggak mungkin hidup. Makanya begitu pupuk banyak kita begitu dibongkar terus kita pupuk dengan ini, dengan pupuk kandang, inilah yang terjadi.
Rencana ke depan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Bu, seperti yang pernah kita bertemu, diawali dengan perjanjian tripartit antara BUMDes selaku sosial bisnis, SMK Amerta selaku lembaga pendidikan tapi di bidang pertanian, Ibu yang mempunyai lahan yaitu hutan organik. Kita kolaborasi Bu, anak-anak SMK ini praktek lapangan semua di sini. Terus program yang rencana kita itu untuk MPP masa menjelang pensiun bisa diarahkan di sini semua Bu. Anak-anak SMK inilah guide-nya atau operatornya nanti di sini. Apa yang bisa diperdayakan untuk anak sekolah, untuk BUMDes gitu loh. Untuk semua kita perdayakan bahwa hutan ini harus semua orang tahu. Gitu loh. Betul, siap. Pokok pertamanya. Tuh, apa di sini yang kurang nih misalkan pendapat BUMDes sama anak-anak kita anak-anak ini tiba ke depannya bukan hanya di sekolah di pertanian saja, kita sambil praktek ke depannya gitu loh. Praktek lapangannya itu ya Bu di sini itu. semuanya. Memang lahan ini kan sangat luas, yang kita masih perdayakan anak-anak ini itu supaya jangan sekolah aja tapi tidak tahu dia untuk Bertaninya pertanian. seperti apa gitu. Itu. Kami melihat bahwa Bu Rosita itu peduli terhadap lingkungan, dari yang awalnya gundul, sekarang bisa jadi hutan organik itu. Akhirnya kami atas nama desa, selaku sosial bisnis desa, mengajak Bu Rosita untuk kerjasama dalam hal ada satu program, yaitu program masa menjelang pensiun di hutan organik itu, yang akan kita kerjasamakan antara BUMDes, hutan organik, serta SMK Amerta, SMK Pertanian yang ada di Desa Megamendung. Kayak anak-anak ini loh, bibit jahe merah dan ini harus kamu bagusin dan uruk. Karena kalau udah kelihatan jahenya, dia tidak akan berkembang dengan bagus. Diuruk, dirapihin, nanti setelah ngaduk pupuk, masukinlah ke karung itu. Kami kebetulan bekerja sama dengan salah satu pupuk. Nah, pupuknya ini yang kita pakai adalah pupuk organik. Jadi memang sangat menjaga alam juga apa yang kita lakukan. Nah, di kebun kopi sendiri, pupuknya ini sudah tidak pakai pupuk kimia, sekarang semua organik. Kami ingin menciptakan kopinya ini kopi organik, salah satu contohnya. Kalau untuk kopi kebetulan memang kita udah sempat supply juga. Dari BUMDesnya ada, kita kerjasama dengan pupuk organik, gitu. Salah satu perusahaan. Tantangannya mungkin salah satunya dari para biong tanah, Bu. Mereka itu terbiasa ya bermain dengan cara yang kasar. Sekarang si BUMDesnya, dengan adanya BUMDes, dengan kita perlakukan bahwa pertanian harus kembali ke alam, harus menjaga ekosistem, mereka kurang begitu respect dengan program yang ada di BUMDes itu. Kami akan komit untuk menjaga itu. Ini tanaman baobab namanya. Baobab ini bisa ratusan tahun dan ini bisa besar, dalam itu kayak gentong. Ini adalah untuk penampungan air kalau misalkan di lahan yang tidak ada air. Ini kuat panas, kuat dingin. Kalau untuk lingkungan, sebelum ada BUMDes pun masyarakat sudah sangat diuntungkan dari Bu Rosita. Karena apa? Dengan rehabilitasi ekosistem yang ada, tumbuhnya mata air baru seperti yang tadi dilihat di lokasinya itu. Tidak ada masalah lah dengan masyarakat di sini. Bahkan ketika BUMDes kolaborasi dengan Bu Rosita pun, mereka sangat antusias. Karena apa? Program ini akan melibatkan masyarakat juga. Salah satu contohnya mungkin dari konsumsi yang sedang kita kerjasamakan, bisa kita berdayakan masyarakat gitu. Termasuk bidang-bidang lainnya juga. Saya sangat mengapresiasi apa yang beliau lakukan ya. Dan itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran mengapa? Karena pertumbuhan dimulai dari sel. Tapi juga ada kepedulian terhadap sesama. Itu yang luar biasa. Jangan dilihat ekosistem hanya saat ini. Ini bisa berdampak jangka panjang. Jangan dilihat pada saat sekarang gitu. Nanam pohon itu berapa tahun? Ini yang ada di sini, ini saya tanam tahun 2000 nih pohon-pohon ini. Ya, bisa kita bayangkan 20 tahun baru kayak gini gitu kan. Kegelisahan ibu saat ini untuk
Ya untuk Kabupaten Bogor, untuk Jakarta. Kegelisahan ibu, kenapa sih mereka tidak mau menanam? Mengapa sih pikirannya cuma ekonomi, ekonomi, ekonomi? Sedangkan kerusakan di sini memang bukan kerusakan biasa lagi. Hujan 2 jam, 3 jam sudah banjir Jakarta sebenarnya. Ya kita sangat peduli sama orang-orang Jakarta yang punya di sini. Ya dong, ayolah kita tanam bareng-bareng pohon. Kalau seandainya mereka tidak punya bibit, kita sama-sama loh mencari bibit. Kita akan sama-sama memperdayakan, kita ada nursery untuk bibit itu. Untuk bagikan gratis misalkan. Dari Afrika yang sudah kita rasakan, ekonominya terhitung, pohonnya keras, dan dia sangat benar-benar akarnya tuh nancep untuk menahan longsor dan air banjir ke Jakarta. Jadi memang kita harus bergiat. Saya sudah di sini juga bergiat untuk promosi itu gitu. Ayo dong kita nanam gini. Tapi mereka kesalahannya tanam tinggal. Itu yang kesalahannya, tanam tinggal. Begitu dia nanam terus tinggalin. Di mana itu akan berhasil enggak? Kalau misalkan gini, satu villa dari dia pada dibongkar segala macam, kenapa sih nggak pegawainya untuk mengurus, sekalian bebersih mengurus tanaman itu? Itu solusinya. Kalau misalnya kita tanamlah, apa sih misalkan 10 pohon ke, berapa pohon ke, gitu loh. Jadi kita harus bersahabat dengan alam, karena biarkan alam bicara dengan bahasanya. Untuk itu karena kita sebagai orang, ya sebagai manusia yang diberi amanah ya untuk mengelola alam itu, ya kita jangan semaunya, jangan seenaknya juga gitu ya. Kita harus menyesuaikan diri. Lingkungan itu ibu dari segalanya. Jadi peliharalah dia, hormatilah dia. Pedulilah pada lingkungan sekitar. Lihat apa di sekitar kita yang pohonnya yang bisa bagus. Tidak harus pohon dari mana-mana. Pohon yang sekitar kita aja. Ayo kita sama-sama menanam. Sayangilah bumi kita ini yang sudah hancur. Mudah-mudahan setelah melihat hutan ini, orang bergerak untuk menanam.